Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Dinda Salsabila dengan MPM 2019 14500 dan yang kedua saya sendiri Desi Aninda dengan MPM 2019 14505. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai lanjutan Incoterms 2010 mata kuliah perdagangan luar negeri Universitas Indraprasta PGRI. Silakan disimak ya. Macam-macam Incoterms 2010. Incoterms 2010 merupakan bentuk penyelesaian terhadap Incoterms versi 2000, sejalan dengan perkembangan dunia perdagangan dan juga perkembangan teknologi. Pembagian klausul pernyataan-pernyataan penyerahan barang dalam Incoterms 2010 terbagi menjadi 2 kriteria, yaitu yang pertama ada kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja, atau Rules for Sea and Inland Waterways Transportation. Pengertian Rules for Sea and Inland Waterways Transport ini mengandung makna bahwa terminologi Incoterms dapat hanya diimplementasikan untuk kategori pengangkutan laut dan sungai saja. Dalam Incoterms 2010, yang tergolong Terms of Delivery adalah Free Alongside Ships atau FAS, Free On Board atau FOB, Cost and Freight atau CNF, dan Cost Insurance and Freight atau CIF. Yang kedua, ada kelompok terminologi yang berlaku untuk semua moda transportasi, atau Rule for any mode or modes of transport. Rule for any mode or modes of transport bahwa dapat diimplementasikan untuk seluruh kategori media pengangkutan, baik angkutan laut, sungai, udara, kereta api, maupun angkutan darat lainnya. Yang pertama ada CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Sebutkan nama pelabuhan tujuan. Dalam CIF, penjual berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko. Dalam durasi perjalanan, seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. CIF atau Cost Insurance Freight yaitu total nilai harga barang ditambah ongkos kirim dan asuransi. FOB digunakan sebagai dasar pembebasan atau de minimis value. Apabila nilai barang melebihi batas pembebasan, maka akan dikenakan pungutan. Terdapat beberapa hal dasar yang berkaitan dengan kewajiban sebagai eksportir dalam sistem CIF ini. Berikut ini merupakan beberapa tanggung jawab yang harus eksportir perhatikan. Yang pertama, mengatur proses hingga barang masuk ke kapal. Yang kedua, mengatur proses pembayaran premi untuk asuransi barang. Yang ketiga, menyediakan barang sesuai perjanjian kontrak. Yang keempat, mengurus seluruh pengemasan barang sesuai standar pengangkutan laut dan udara. Dan yang terakhir, mengurus seluruh perizinan ekspor, termasuk hal pengamanan dan kepabeanan. Di sini ada petunjuk penulisan. Yang pertama, tulis CIF. Lalu yang kedua, tentukan pelabuhan tujuan atau Port of Destination. Yang disebutkan insert name Port of Destination. Contohnya Singapura Port, Singapura. Yang ketiga, tulis Incoterms yang disepakati. Incoterms 2010. Penulisan yang lengkap dan benar menjadi CIF, buka kurung, Singapura Port, Singapura, tutup kurung, Incoterms 2010. Contoh CIF, perusahaan X menjual meja kepada perusahaan Y dengan harga yang telah mereka sepakati. Dalam hal ini, perusahaan Y tidak lagi menanggung premi asuransi karena biaya tersebut sudah ditanggung oleh perusahaan X. CPT atau Carriage Paid To, sebutkan nama tempat tujuan. CPT atau Carriage Paid To, istilah yang digunakan untuk segala jenis mode transportasi. CPT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke karier. CPT adalah bagian dari Incoterms. Penyerahan barang dengan Carriage Paid To dilakukan di tempat pengangkut, tetapi ongkos angkut sudah dibayar sampai ke pelabuhan tujuan. Selain itu, dengan persyaratan CPT, maka peralihan risiko barang dan biaya tambahan telah beralih dari penjual kepada pembeli
setelah barang diserahkan kepada pengangkut. Persyaratan penyerahan barang dengan CPT dapat dipakai untuk mode transportasi pengangkutan apa saja. Ada 3 hal kritis yang perlu diketahui. Yang pertama, penjual wajib melakukan penyerahan barang adalah kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh penjual atau nominated by seller. Yang kedua, tempat atau lokasi penyerahan barang harus disebutkan dengan jelas, yaitu kepada pengangkut atau orang lain di tempat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan kontrak pengangkutan antara penjual dengan pengangkut adalah sampai ke tempat tujuan atau named place of destination. Yang ketiga, risiko dan biaya beralih pada titik yang berbeda. Risiko beralih di pengangkut atau orang lain yang ditunjuk atau di pelabuhan muat, sedangkan biaya beralih di tempat tujuan yang disepakati. Petunjuk penulisan. 1. Tulis CPT. Kedua, tentukan tempat tujuan yang disebutkan. Name place of destination. Contoh, Narita Airport, Tokyo. Yang ketiga, tulis Incoterms yang disepakati, yaitu Incoterms 2010. Penulisan yang lengkap dan benar menjadi CPT Narita Airport, Tokyo Incoterms 2010. Contoh CPT. Apabila truk yang membawa barang kiriman ke bandara mengalami kecelakaan yang barangnya rusak, maka penjual tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Jika pembeli belum mengasuransikan produknya karena barang sudah dipindahkan ke pengangkut pertama, yaitu truk. CIP, Carriage and Insurance Paid-to. Sebutkan nama dan tempat tujuan. Carriage and Insurance Paid-to adalah sistem kesepakatan yang mana penjual juga membayar biaya pengiriman dan juga asuransi pengiriman tersebut sampai barang sampai pada titik tertentu yang sudah disepakati dengan pembeli. Sehingga dalam CIP ini, penjual juga diharuskan mengurus biaya dan perizinan kepabeanan, juga mengurusi pengangkutan. Pada titik tertentu yang sudah disepakati kedua pihak, tanggung jawab risiko barang tersebut akan berpindah dari penjual ke pembeli. Jadi, sepanjang proses pengiriman, dari awal barang dikirim oleh penjual hingga sampai pada titik kesepakatan, tanggung jawab risiko barang rusak dan sebagainya itu di tangan penjual, termasuk seluruh proses kepabeanan pengangkutan. Namun, ketika barang telah dikirim dan sampai pada titik kesepakatan, seluruh tanggung jawab resiko kerusakan barang telah berpindah kepada pembeli. Penjual tidak lagi ikut menanggung resiko kerusakan barang tersebut. Ada 4 hal kritis yang perlu diketahui. Yang pertama, penjual wajib melakukan penyerahan barang adalah kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh penjual, nominated by seller. Yang kedua, tempat atau lokasi penyerahan barang harus disebutkan dengan jelas, yaitu kepada pengangkut atau orang lain di tempat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan kontrak pengangkutan antara penjual dengan pengangkut adalah sampai ke tempat tujuan, name place of destination. Yang ketiga, resiko dan biaya beralih pada titik yang berbeda. Resiko beralih di pengangkut atau orang lain yang ditunjuk di pelabuhan muat, sedangkan biaya beralih di tempat tujuan yang disepakati. Lalu yang keempat, penjual mengurus dan membuat kontrak pengangkutan dan kontrak penutupan asuransi. Kontrak penutupan asuransi adalah dengan pertanggungan minimal. Petunjuk penulisan. Yang pertama, tulis CIP. Yang kedua, tentukan tempat tujuan yang disebutkan name place of destination. Contohnya Shanghai Pudong Airport, China. Yang ketiga, tulis Incoterms yang disepakati, yaitu Incoterms 2010. Penulisan yang lengkap dan benar menjadi CIP, buka kurung Shanghai Pudong Airport, China, tutup kurung Incoterms 2010. Contoh CIP, Budina seorang eksportir sepatu dari Indonesia. Beliau akan mengirim sepatunya pada pembelinya di Amerika Serikat. Budina dan pembelinya sepakat untuk menggunakan sistem CIP dalam pengiriman barangnya. Maka Budina berkewajiban mengurus semua proses pengiriman termasuk membayar biaya asuransi, barang, dan kepabeanan. Budina juga harus mengurus jasa pengangkutan barang tersebut sampai pada titik atau lokasi yang disepakati. Sebelum barang tersebut sampai pada titik yang disepakati, maka seluruh resiko pengiriman dan kerusakan barang ditanggung Budina. Jadi, semisal dalam perjalanan atau proses pengangkutan, kontainer pengangkutnya mengalami kendala yang menyebabkan barangnya rusak atau cacat, kerusakan terjadi sebelum barang mencapai titik kesepakatan, maka yang menanggung resikonya itu Budina.
Karena itu, biaya asuransi pengiriman dibayar oleh penjual sejak titik pengiriman sampai barang tersebut sampai. DAP atau Delivered at Place. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses import clearance, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Syarat penyerahan barang di mana penjual atau seller menyerahkan barang ke pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan atas pengaturan dari pembeli. Barang belum bongkar pada saat tiba di tempat tujuan yang disebutkan, penjual akan menanggung risiko dari sejak barang dibawa dari tempat penjual hingga diantar ke tempat yang ditentukan oleh pembeli. Ada 3 hal kritis yang perlu diketahui. Yang pertama, penjual wajib melakukan penyerahan barang adalah hingga ke tempat tujuan yang disebutkan oleh pembeli. Penjual dan pembeli harus jelas menyepakati di mana tempat tujuan yang disebutkan. Yang kedua, penjual tidak bertanggung jawab dalam membongkar barang dari sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan. Pembeli wajib mempersiapkan sarana dan alat bongkar barang. Yang ketiga, risiko beralih dari penjual kepada pembeli pada saat sarana pengangkut telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan. Barang tidak dalam keadaan bongkar dari sarana pengangkut. Petunjuk penulisan untuk DAP adalah: pertama, tulis DAP. Kedua, tentukan tempat tujuan yang disebutkan. Contoh, pabrik PTX di MM 2100, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Yang ketiga, tulis Incoterms yang disepakati, yaitu Incoterms 2010. Penulisan yang lengkap dan benar menjadi DAP pabrik PTX di MM 2100, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, Incoterms 2010. Contoh kasus DAP, PT Sahabat Bisnis Indonesia (SBI) adalah importir kedelai yang mempunyai pabrik berlokasi di MM 2100 Bekasi. Dia sepakat membeli 10.000 ton kedelai dari eksportir USA yaitu Freeman Son Pte. Dengan term DAP MM 2100 Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, Incoterms 2010. Pengiriman kedelai menggunakan satu kapal. Barang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 16 September 2013. Oleh eksportir, barang dibongkar dan ditampung di gudang di Tanjung Priok karena importir belum membayar kedelai tersebut. Pada tanggal 17 September 2013, 1.000 ton kedelai dijarah oleh Bandi Tanjung Priok. Titik penyerahan barang antara pembeli yaitu SBI dengan penjual yaitu Freeman Son Pte. Di pabrik SBI di MM 2100 Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Eksportir Freeman wajib mengantarkan barang tersebut hingga tiba di tempat tujuan yang telah disepakati yaitu di pabrik SBI di MM 2100 Bekasi. Kedelai masih disimpan di gudang di Tanjung Priok, eksportir menanggung risiko hingga seluruh kedelai tersebut telah tiba di pabrik SBI di MM 2100 Bekasi masih di atas sarana pengangkut. Oleh karena kejadian hilangnya 1.000 ton adalah di gudang Tanjung Priok, masih si eksportirlah yang menanggung risiko atas hilangnya kedelai yang dijarah oleh Bandi Tanjung Priok. Biaya angkut kedelai di Tanjung Priok ke MM 2100 Bekasi adalah tanggung jawab dari eksportir atau penjual. Oleh karena itu, biaya angkut kedelai tersebut wajib diurus dan dibayar oleh si eksportir yaitu Freeman Son Pte. Selanjutnya DAT, Delivered at Terminal. DAT merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Dalam terms ini, penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengantarkan barang. Ada 3 hal kritis yang perlu diketahui. Yang pertama, penjual wajib melakukan penyerahan barang adalah di terminal yang disebutkan oleh pembeli. Penjual harus mengetahui secara jelas titik penyerahan barang di terminal mana pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan. Yang kedua, penjual bertanggung jawab dalam membongkar barang dari sarana pengangkut yang telah tiba di terminal pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, risiko dan biaya beralih pada saat barang telah dibongkar dari sarana pengangkut di terminal pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan yang ditentukan. Petunjuk penulisan untuk DAT adalah: 1. Tulis DAT. Kedua, tentukan terminal di pelabuhan tujuan atau tempat tujuan yang disebutkan. Yang ketiga, tulis Incoterms yang disepakati yaitu Incoterms 2010. Lalu ada penulisan yang lengkap dan benar menjadi DAT si
YUTC 1, Tanjung Priok Port, Jakarta tutup kurung, Incoterms 2010. DDP atau Delivery Duty Paid. Istilah DDP berfokus pada tanggung jawab penuh penjual mulai dari import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis modal transportasi. Syarat penyerahan barang di mana penjual atau seller menyerahkan barang ke pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan atas pengaturan dari pembeli. Barang belum bongkar pada saat tiba di tempat tujuan yang disebutkan, penjual akan menanggung risiko dari sejak barang dibawa dari tempat penjual hingga diantar ke tempat yang ditentukan oleh pembeli. Istilah yang sering dikenal adalah istilah pengiriman door to door. Ada 3 hal kritis yang perlu diketahui. Yang pertama, penjual wajib melakukan penyerahan barang adalah hingga ke tempat tujuan yang disebutkan oleh pembeli. Penjual dan pembeli harus jelas menyepakati di mana tempat tujuan yang disebutkan. Yang kedua, penjual tidak bertanggung jawab dalam membongkar barang dari sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan. Pembeli wajib mempersiapkan sarana dan alat bongkar barang. Yang ketiga, penjual wajib mengurus kepabeanan ekspor-impor, membayar bea masuk hingga pengeluaran barang impor hingga pengantaran barang tersebut ke tempat tujuan. Risiko beralih dari penjual kepada pembeli pada saat sarana pengangkut telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan. Barang tidak dalam keadaan bongkar dari sarana pengangkut. Petunjuk penulisan. Yang pertama, tulis DDP. Yang kedua, tentukan tempat tujuan yang disebutkan. Contoh, pabrik PT ABC di KBN Cakung, Jakarta, Indonesia. Yang ketiga, tulis Incoterms yang disepakati yaitu Incoterms 2010. Tulisan yang lengkap dan benar menjadi DP, pabrik PT ABC di KBN Cakung, Jakarta, Indonesia, tutup. Kesimpulan, pada dasarnya Incoterms bertujuan untuk memperjelas masing-masing peran antara pihak eksportir dengan importir. Kejelasan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan mengenai pengambilan berbagai bentuk tanggung jawab antara kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.